Selamat malam kepada seluruh anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung di acara ibadah malam kita, dan juga saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui live stream. Saya mohon maaf saya tidak sempat melihat atau saya tidak bisa melihat siapa-siapa yang telah bergabung, tapi saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat berbakti dengan Jemaat Fisdak pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2020. Kita akan memulaikan acara kita dengan doa, dan saya ingin mengundang Ketua Angli Lalaki, salah seorang Ketua Jemaat Fisdak, untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan, Angli. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tak putus-putusnya kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur terima kasih atas segala berkat dan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini dalam pekerjaan kami masing-masing, atau segala aktivitas kegiatan kami yang kami sudah lakukan di sepanjang hari ini. Tibalah kami Tuhan pada malam yang indah ini, siap sedialah kami untuk mempelajari, mendengarkan, serta mendiskusikan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang sebentar akan dipimpin oleh pendeta Stephen Ranto. Berkati kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada, baik di Amerika, di Indonesia, atau dimanapun kami berada yang sedang mengikuti akan acara doa ini. Tuhan berkati kami masing-masing. Kami mengundang kehadiran Roh-Mu yang suci, boleh menuntun kami agar supaya firman-Mu yang kami akan pelajari ini dapat menolong kami untuk mendekatkan kami setia kepada Tuhan, mempersiapkan diri kami untuk menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua. Berkati sepanjang kehidupan kami masing-masing ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera, roh penyertaan-Mu selalu dapat menjadi bagian hidup kami semua masing-masing. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Ketua Lalaki. Baik, saudara-saudara sekalian, pada minggu ini seperti kita sudah sebutkan dari malam ke malam, bahwa kita akan, minggu ini kita mempelajari tentang bagaimana kita menghidupkan firman Allah yang memberikan kehidupan tersebut. Dan pada malam hari ini, tadi malam kita sudah belajar dari Yesus, bagaimana Yesus mengungkapkan segala sesuatu untuk melawan pencobaan dan melawan tantangan itu dengan ada apa ya? Ada tertulis. Dan pada malam hari ini, hari Selasa, judulnya ini agak aneh. Judulnya agak aneh, kenapa? Karena judulnya adalah Yesus versus atau melawan kitab suci. Walaupun tentu saja penulis kita menggunakan tanda tanya. Nah, kenapa ini menjadi satu judul yang aneh? Seperti seakan-akan Yesus melawan apa? Kitab suci. Apakah Yesus melawan segala tulisan yang bercerita tentang dirinya sendiri? Apakah the living word Yesus Kristus itu bertentangan dengan the written word atau apa? Firman yang tertulis. Nah, kita tahu bahwa firman yang tertulis itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri. Tetapi inilah yang terjadi ya. Banyak orang seakan-akan pada saat mereka membaca firman Tuhan dan menjumpai kata-kata ya, seperti Matius, nanti kita akan pelajari, kita akan baca Matius 5 ayat 43 sampai 44, seakan-akan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu telah mendengar, kamu telah mengetahui tentang ini, tetapi aku berkata kepadamu. Seakan-akan Yesus melawan apa yang dalam tanda kutip firman katakan. Nah, apa betul itu maksudnya? Ya, apa betul itu yang terjadi? Tapi itulah yang kenyataannya sekarang kan. Banyak orang berkata tentang firman Tuhan. Oh iya betul, firman Tuhan tulis tentang hari Sabat. Ya, firman Tuhan berbicara tentang makanan halal dan binatang halal yang menjadi makanan atau binatang haram yang tidak boleh menjadi makanan. Itu Alkitab. Tapi ya seperti Yesus kami bilang ya itu yang kamu baca, tetapi inilah yang dapat kita praktekkan. Seakan-akan Yesus bertentangan dengan pernyataan di dalam Alkitab. Seakan-akan Yesus menghancurkan firman Tuhan tersebut, the written word. Karena mereka orang katakan ya di Alkitab bilang tentang Sabat, tentang makanan. Tetapi ya, seperti Yesus sendiri, Yesus bilang, ya kamu sudah baca, kamu sudah mendengar, tapi aku berkata kepadamu. Seakan-akan dilawan oleh Yesus, dan dengan Yesus yang melawan Alkitab, kita juga saat ini dapat melawan Alkitab. Tapi apa memang itu pengertiannya? Nanti kita akan pelajari tentang apa yang tertulis dalam Matius 5, 43 sampai 44. Tapi mari kita lihat.
Mari kita baca dulu dan saya akan terus jelaskan nanti. Pelajaran yang sangat menarik ya, sangat menarik. Bacalah Yohanes 5 ayatnya yang ke-45 sampai 47 untuk menjawab pertanyaan ini. Pekabaran kuat apakah yang Yesus berikan kepada kita mengenai hubungannya dengan Alkitab? Hubungannya antara the living word with the written word. Firman Allah yang hidup dengan firman Allah yang tertulis. Apa hubungannya? Mari kita baca dalam Yohanes 5 ayat 45 sampai 47 yang akan dibacakan oleh Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Silakan Pendeta Muda Tulus. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepada aku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Iya. 47, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Iya. Terima kasih. Tolong ingat-ingat, tolong perhatikan kata Musa, apa yang Musa tuliskan kepadaku. Nah, kita tahu bahwa 5 kitab Musa itu yang kita kenal dengan, orang Yahudi kenal dengan istilah apa ya? Torah. 5 kitab apa? Musa. Dan ini menjadi kitab utama orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dan kita akan lihat nanti bagaimana hubungannya. Bagaimana kitab Torah tersebut yang mewakili seluruh Alkitab. Tanakh, nanti saya akan jelaskan ya. Itu tidak bertentangan dengan Yesus. Tetapi justru mari kita lihat kenapa seakan-akan Yesus dikatakan bertentangan dengan apa? Alkitab atau kitab di zaman Yesus adalah kitab perjanjian lama. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Beberapa orang berpendapat bahwa ketika Yesus berbicara, Yesus mengucapkan kata-kata yang sama sekali kontras, bertentangan dengan kata-kata Alkitab seperti yang kita temukan dalam perjanjian lama. Orang-orang mengatakan atau mereka mengatakan bahwa kata-kata Yesus bahkan melebihi kata-kata Alkitab. Tapi kita lihat pelajaran kita tadi malam, pada saat Yesus memberikan kekuatan kepada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, dia mengutip dari mana? Dia mengutip dari perjanjian lama, dari Alkitab di zaman Yesus. Pada saat Yesus menjawab pencobaan-pencobaan setan yang setan berikan, Yesus katakan apa? Ada tertulis. Tertulisnya itu apa? Bukan perjanjian baru. Perjanjian baru belum ditulis pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Tapi yang Yesus kutip adalah kitab perjanjian apa? Perjanjian lama. Ya. Jadi tapi ada orang katakan bahwa Yesus telah menggantikan semua firman perjanjian lama. Makanya itu disebut dengan kata lama dan kita memiliki yang baru. Itu yang terutama. Nah, hati-hati, jangan kita salah mengerti ya. Dalam perjanjian baru, kita membaca Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Ingat, saya ingin tekankan kata mendengar. Bukan Yesus tidak berkata, kamu telah membaca firman. Tidak. Ya. Matius 5 ayat 43 sampai 44 berkata, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Bandingkan dengan Matius 5 ayat 21, ayat 22, ayat 27, ayat 28, ayat 33, 34, 38, 39. Semuanya itu Yesus berkata apa? Kamu telah apa? Mendengar. Tapi aku berkata kepadamu. Ya. Mari kita lihat. Jadi ada 2 hal yang harus kita simpan saat ini. Yesus katakan, aku tidak bertentangan dengan Musa. Yang kedua, kamu mendengar. Ya, berikutnya. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata yang terkenal ini dalam khotbah di atas bukit, dia tidak sedang berusaha untuk meninggalkan atau menghapuskan perjanjian lama seperti yang dikatakan oleh beberapa penafsir pada saat ini. Sebaliknya, Yesus, dia menanggapi berbagai penafsiran Alkitab dan tradisi lisan yang digunakan oleh penafsir-penafsir pada zamannya untuk membenarkan perilaku terhadap orang lain yang Allah sendiri tidak pernah perintahkan. Jadi yang Yesus serang di sini apa katakan? Apa yang pelajaran sekolah sahabat kita kan? Yang dia serang adalah berbagai penafsiran Alkitab dan tradisi lisan. Tradisi lisan yang disebutkan oleh penafsir pada zamannya, yang mana itu tidak
Yang di situ apa ya? Allah sendiri tidak perintahkan atau benarkan. Seperti membenci musuh yang tertulis dalam Matius 5 ayatnya yang ke-43. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca saja ya. Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar, sekali lagi, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Jadi Yesus memberikan kontras kepada apa yang mereka telah dengar. Ya. Apa yang telah mereka dengar. Yesus tidak menghapuskan perjanjian lama dengan cara apapun atau mengurangi sedikit pun wewenangnya. Yang benar adalah justru sebaliknya. Adalah perjanjian lama yang membuktikan siapa dia, siapa Yesus sebenarnya. Kita ingat pelajaran kita tentang tipologi, tanpa tulisan-tulisan perjanjian lama tentang korban-korban bakaran, kita tidak akan melihat bagaimana Yesus itu telah dirujuk, telah ditunjukkan dalam upacara-upacara korban di perjanjian lama. Yesuslah penggenapan korban-korban yang dinyatakan di perjanjian lama. Jadi tanpa perjanjian lama, kita tidak dapat membuktikan siapa Yesus yang sebenarnya. Yesus justru memperkuat makna perjanjian lama dengan mengarahkan kita pada maksud Allah yang semula. Tanpa perjanjian lama kita tidak tahu nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Tanpa perjanjian lama, maka kedua rasul-rasul dan rasul-rasul lainnya tidak memperoleh kekuatan yang Yesus berikan pada saat mereka berjalan ke Emmaus. Memakai wewenang Yesus untuk membatalkan Alkitab atau merendahkan beberapa bagian Alkitab sebagai sesuatu yang tidak diilhamkan adalah merupakan salah satu bentuk kritik Alkitab yang paling halus namun paling berbahaya. Karena dilakukan atas nama Yesus. Kita memiliki teladan Yesus tentang seberapa besar wewenang yang diberikannya kepada Alkitab. Yang pada zamannya hanya berdiri dari perjanjian lama. Jangan lupa, Alkitabnya Yesus adalah perjanjian lama. Bukti apakah lagi yang kita butuhkan tentang bagaimana kita seharusnya memandang perjanjian lama? Jauh dari melemahkan wewenang Alkitab, Yesus malah secara konsisten menjunjung tinggi Alkitab sebagai tuntunan yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Faktanya, Yesus dengan jelas menyatakan dalam khotbah di atas bukit. Janganlah, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 17 ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus katakan, aku datang bukan untuk apa? Meniadakan hukum Taurat, 5 kitab Musa, atau para nabi. Ya. Itu adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Lama. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Dan Yesus melanjutkan bahwa siapapun yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan disebut yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 19. Apakah beberapa doktrin utama yang sampai hari ini yang landasannya dari perjanjian lama? Pikirkan misalnya tentang penciptaan, kejadian 1 dan 2 dan kejadian 3. Apakah kebenaran Kristen penting lainnya yang kita temukan dalam perjanjian lama yang diperjelas dalam perjanjian baru? Banyak sekali ya doktrin tentang hari Sabat. Doktrin tentang apa? Pernikahan dengan apa? Seorang wanita dan pria. Bukan wanita dan wanita, pria dan pria. Tetapi wanita dan pria itu adalah ajaran perjanjian lama dari kitab Kejadian 1 dan 2. Yang dikuatkan kembali di dalam perjanjian baru. Dari perjanjian lama yang dikuatkan dalam perjanjian baru. Nah, marilah kita lihat ya bahwa Yesus tidak menghilangkan, dia menggenapi. Tapi dia tidak menghilangkan. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa dia berbicara tentang apa yang Musa katakan, Torah itu diulangi kembali. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. 5 kitab Musa itu adalah Torah. Lalu kemudian ada nabi-nabi, Nevi'im.
Lalu kemudian ada ketuvim, ya kitab-kitab seperti Mazmur dan lain sebagainya. Tidak heran di zaman Yesus, Alkitab Perjanjian Lama itu bukan disebut Perjanjian Lama. Seakan-akan sudah lama, dilupakan. Perjanjian yang sudah dilamakan, sudah dilupakan. Tidak. Di zaman Yesus, Alkitabnya Yesus itu disebut dengan tanah. Tanah. Tanah itu adalah Torah. Ya. Nah, Nevi'im. Ya. Tanah itu dari Torah, lalu kemudian Nevi'im, lalu hanya tanah itu adalah ketuvim atau writing. Jadi itu berisi 5 kitab Musa, berisi tentang tulisan nabi-nabi, dan berisi dengan tulisan-tulisan bijaksana atau wisdom. Dan 5 kitab Musa inilah yang apa ya? Yang diutamakan oleh orang-orang di zaman Yesus. Kenapa? Karena menurut mereka tulisan nabi-nabi dan tulisan seperti Mazmur, Amsal dan lain sebagainya itu memperkuat apa yang ditulis oleh Musa. Karena Musa itulah yang menulis tentang apa yang mengatur kehidupan sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kitab nabi-nabi, kalau kitab ketuvim atau the writings itu selain menunjukkan kepada 5 kitab Musa, tulisan-tulisan itu adalah untuk memahami tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Jadi yang diutamakan itu apa ya? Jadi betapa pentingnya 5 kitab Musa ini bagi orang-orang di zaman Yesus sehingga mereka, ya karena itu yang mengatur kehidupan mereka sehingga orang-orang Yahudi itu membuat komentari bagaimana lebih memperjelas ke-5 kitab Musa tersebut. Dan mereka di zaman Yesus itu mereka sudah berabad-abad lamanya ya, sejak mereka keluar dari Babylon, mereka selalu ya pemimpin-pemimpin agama selalu berbicara tentang ajaran-ajaran dari kitab Musa yang diperjelas, yang diberikan komentarinya, yang diatur bagaimana itu apa? Diberikan supaya memperjelas kitab Musa, ya, memperjelas kitab Musa. Dan namanya itu adalah Mishnah. Namanya adalah Mishnah atau nama lainnya adalah oral Torah. Torah yang disebutkan secara lisan karena diucapkan saja, belum ditulis. Nanti dia ditulisnya itu jauh setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu Mishnah yang tertulis itu baru dibuat di tahun 200-an, tahun 200 setelah Yesus ya. Yang ditulis oleh Yehuda Hanasi. Dialah yang kemudian menulis apa yang sudah berabad-abad itu diungkapkan secara lisan. Makanya Yesus katakan apa? Kamu telah mendengar. Karena di zaman Yesus itu Mishnah itu belum ditulis. Mishnah itu baru diucapkan. Rabi-rabi di sinagog mereka selalu mengucap, oh inilah arti daripada apa yang Musa katakan. Inilah artinya untuk mengatur kehidupan kita. Jadi mereka sudah atur dan seperti yang kita sudah baca dalam Matius 5 tadi, mereka tulisan-tulisan itu lisan-lisan ajaran-ajaran secara lisan itu, secara perkataan itu, misalnya jangan apa? Jangan mencintai musuh. Jadi bencilah musuhmu dan kasihilah apa? Sesamamu. Itu ajaran-ajaran mereka. Karena kalau kita mencintai musuh, nanti mereka tusuk kita dari belakang. Jadi itulah ajaran-ajaran lisan mereka. Dan saya akan memberikan contoh lebih banyak lagi ya. Dan mereka, menurut orang-orang Yahudi, mereka bilang ini apa yang dikatakan secara lisan, ini ada dasar Alkitabnya. Di mana ada tertulis dalam Alkitab? Mereka percaya pada kitab Keluaran 24, Kitab Keluaran 24 ayat 12, inilah dasar daripada Mishnah. Inilah dasar dari tradisi-tradisi oral. Tradisi-tradisi lisan, itu adalah dasarnya adalah Keluaran 24 ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, Keluaran 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepadamu. Jadi bahasa Inggrisnya juga menyatakan teachings and apa ya? You will be given stone of tablet with the teachings and commandments. Ya, seperti bahasa aslinya, kamu akan diberikan 2 loh batu dan juga apa?
dengan apa? Ajaran dan perintah-perintah. Jadi ajaran-ajaran di sini bahasa Indonesianya katakan apa? Ya, dalam di sana maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan. Bahasa Indonesianya sudah bagus ini. Tuliskan untuk diajarkan. Tapi bahasa Inggris dan bahasa asli seakan-akan tidak memberikan arti seperti itu. Diberikan kepada loh batu dengan ajaran-ajaran dan apa? Perintah. Jadi dasar Misna itu adalah ajaran-ajaran inilah yang diberikan secara lisan. Secara lisan kepada Musa dan kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada orang-orang yang apa? Mencoba untuk memberikan penjabaran, mencoba untuk memberikan pengertian, pemahaman terhadap apa? Terhadap 5 kitab Musa. Jadi misalnya tentang hari Sabat, ya, tentang hari Sabat mereka membuat peraturan-peraturan tambahan. Alkitab, ya, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 berbicara tentang berhenti, ya. Lalu mereka mulai berpikir bagaimana caranya kita berhenti dan menguduskan hari Sabat. Bagaimana kita menjadikan hari Sabat itu sebagai hari yang mengatur kehidupan kita. Nah, kalau Anda ada di Amerika Serikat atau di Israel saat ini, maka hari Sabat Anda tidak boleh memencet lift, ya, elevator lift itu, ya. Pada saat kita naik turun ke tingkat yang kita ikuti, ada namanya Shabbat lift, di mana setiap lantai itu lift itu akan pasti berhenti, buka pintu, tutup pintu. Kenapa? Karena orang Israel, orang Yahudi saat ini tidak boleh menyentuh atau Nah, itu ada ajarannya. Dan inilah yang ditekan oleh Yesus. Jadi contohnya, saya ingin memberi contoh. Saya ingin mengundang saudara Dedek melihat 2 ayat pada saat Yesus menyembuhkan orang, ya. Ada 2 hal yang secara spesifik Alkitab katakan, yang mana ini menjadi masalah, ya. Jadi yang pertama, misalnya kita bisa baca Yohanes 5 ayat 8 sampai 9, ya. Pada saat Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di tepi sungai, di tepi kolam Siloam, ya. Kata Yesus kepada orang yang disembuhkan itu, Yohanes 5 ayat 8 9, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi ini perintah Yesus kepada orang tersebut. Yesus dapat saja katakan bangun dan pergi, itu saja. Tapi secara spesifik Yesus memberikan perintah dalam Yohanes 5 ayat 8 9, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Kenapa harus ada kata angkat tilammu? Itu kan nggak perlu lagi di situ. Dia kan bisa pulang saja tanpa perlu lagi tilamnya. Di rumah mungkin tilamnya lebih bagus. Ini tilam yang sudah bertahun-tahun dia tinggal di tepi kolam, sudah kotor dan lain sebagainya. Itu nggak perlu lagi. Tapi kenapa Yesus harus bilang, angkat tilammu? Dan bukan itu saja. Yang kemudian ditulis dari ayat ini, dikatakan, tetapi hari itu hari Sabat. Itu nggak perlu ditulis. Tetapi seakan-akan ini ditulis, karena kita akan lihat nanti, ini bukan hanya kali pertama itu ditulis, ya. Yohanes 9 ayat 14, ya. Kepada seorang yang buta, sama lagi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Kenapa? Kenapa Yesus mau menyembuhkan orang? Bukankah di waktu-waktu yang lain Yesus katakan, oleh karena imanmu engkau saat ini dapat melihat. Kenapa Yesus harus meludah, dia diambil tanah, dia ludah, lalu dia aduk. Itu kan jorok istilahnya, ya. Jorok sekali, buat apa dia mau bikin jorok begitu? Lalu berikutnya, buat apa dia mau aduk-aduk yang jorok tersebut? Dia kan bisa bilang saja, seperti waktu-waktu lain dia bilang sembuh orang itu, matanya melek. Dan kenapa ini harus digabung dengan hari Sabat? Karena mungkin Yesus ingin cari gara-gara, mungkin, ya. Penulis Yohanes, ya, menulis seakan-akan, saya tidak katakan Yesus mau cari gara-gara, ya. Tapi ditulis dengan kata hari Sabat ini untuk memberikan satu kontras bagaimana the living word ini ingin memberikan satu kontras terhadap apa misnah orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Kontras bukan antara Yesus dan kitab suci, tetapi kontras antara Yesus dan penafsiran orang Yahudi di zamannya terhadap kitab suci, terhadap kitab Musa. Kontras yang Yesus buat oleh sebab penafsiran manusia itu telah jauh lari daripada firman Tuhan.
Tradisi-tradisi manusia itu telah jauh dari firman Tuhan. Dan hal yang sama terjadi saat ini. Kita telah membuat tradisi-tradisi yang menggantikan firman Tuhan yang seakan-akan apa? Lebih baik dari firman Tuhan, tetapi sesungguhnya salah. Misalnya perbaktian hari Minggu, itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi itu telah menjadi satu tradisi kita dilahirkan seperti orang-orang Yahudi. Pada hari Sabat tidak boleh mengangkat sesuatu, pada hari Sabat tidak boleh mengaduk sesuatu. Itu telah menjadi tradisi dan telah menggantikan kitab suci. Tradisi-tradisi teologi, doktrin-doktrin yang sering kali kita miliki saat ini, sesungguhnya telah menggantikan Alkitab. Sayang sekali. Mari kita lihat apa ini. Nah, slide kedua. Kita tahu kalau Anda Google, ada 39 kategori tradisi Yahudi yang pekerjaan-pekerjaan yang dilarang. Ada 39. Anda Google saja ini ya. Orthodox Union. Mari kita lihat apa itu. Slide berikutnya, slide yang ketiga, Dek. Itu namanya Melakos Table, seperti table kimia yang kita pelajari di sekolah ya, table kimia. Nah, kalau kita lihat ada 39 hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Tidak boleh. Ya, misalnya kalau Anda lihat table H, ya, di table H, kalau Anda lihat yang warna merah di sebelah kanan, itu ya, motseah. Ya, itu ada yang dilarang. Motseah itu artinya Anda tidak boleh carry. Anda tidak boleh mengangkat sesuatu. Tidak boleh mengangkat. Makanya orang Yahudi, kita setiap kali saya ke gereja hari Sabat, saya sering lihat orang-orang Yahudi di Metachen, tidak ada yang mereka pegang di tangan mereka, tidak ada kitab apa, tidak ada boleh, mereka tidak boleh mengangkat sesuatu. Jadi tangan mereka itu harus bebas untuk berjalan. Ya. Berikutnya, jadi itulah yang saya pada saat Yesus katakan kepada orang di pinggir sungai, di pinggir kolam Siloam, angkatlah tilammu, itu telah melanggar hukum H ini. Ya, hukum H, Hosea. Lalu berikutnya, pada saat Yesus mengaduk-aduk tanah dan ludahnya, hukum apa? Hukum apa yang dia itu adalah hukum lu, ya lu, ya. Ada botami lu off, ya di lush. Itu Anda tidak boleh kneading, Anda tidak boleh mengaduk-aduk. Jadi itu dilarang. Mari kita kembali dan inilah yang kembali coba Dek ke slide yang pertama. Jadi inilah yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia bilang, angkatlah tilammu, berjalanlah hari Sabat. Itu melanggar hukum tradisi Yahudi. Itu tidak melanggar hukum hari Sabat yang ditulis di dalam apa? Alkitab, tidak tertulis. Itu melanggar, tidak. Kita dapat melakukan kebajikan. Makanya Yesus katakan hari Sabat itu untuk melakukan kebajikan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya untuk mengaduk tanah pada hari Sabat untuk kebajikan, untuk menyembuhkan. Tidak heran, makanya inilah yang Yesus katakan ya. Hari Sabat orang Yahudi tidak boleh mengangkat, hari Sabat orang Yahudi tidak boleh mengaduk, tapi memotong boleh. Sunat itu boleh, makanya sunat itu tidak dilarang, memotong itu tidak dilarang di 39 Melakos Table. Mari kita lihat, inilah yang Yesus katakan. Coba kita lihat slide yang keempat, Dek. Di slide yang keempat. Yohanes 7 ayat 21 sampai 23. Yohanes 7 ayat 21 23 Yesus memberikan satu kontras. Kamu tidak boleh saya perintahkan orang untuk angkat, untuk mengaduk. Tapi coba lihat apa yang kamu tetapkan, yang tradisimu. Jawab Yesus kepada mereka. Yohanes 7 ayat 21 23. Jawab Yesus kepada mereka. Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Marah mereka semua. Satu saja. Jadi, ini Yesus katakan ya kepada mereka. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan ini Yesus katakan pada orang-orang Yahudi. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. No problem. Disunat orang hari Sabat, tidak ada masalah. Ya, karena supaya menuruti hukum Musa. Jadi orang Yahudi tidak larang sunat hari Sabat, karena itu bagi mereka itu menuruti hukum sunatnya apa? Musa. Lalu Yesus katakan, kamu tidak ada masalah, kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari apa? Pada hari Sabat. Jadi lihat sini, jadi yang sesungguhnya yang dilawan Yesus itu bukan Torah.
Yang dilawan Yesus itu adalah tradisi-tradisi yang manusia buat, yang melawan Torah, yang melawan firman Tuhan. Kita bersembunyi saat ini, kita bersembunyi di kalimat perjanjian baru. Seakan-akan perjanjian lama itu kita rubah dan kita bebas untuk melakukan apa saja di perjanjian baru. Tetapi firman Tuhan sudah jelas, ya. Yesus katakan, aku datang, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nabi-nabi sudah dikatakan, ya. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 katakan hari Sabat itu adalah tanda antara aku dan umat-umat kudusku. Yesus katakan aku menggenapinya. Yesus katakan aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Tetapi itulah manusia. Dari zaman Yesus ada begitu banyak manusia yang telah merubah hukum-hukum yang Yesus genapi, yang Yesus tidak tiadakan. Tapi mereka secara halus telah rubah dengan tradisi-tradisi. Dan kita lihat pada saat ini bagaimana firman Tuhan itu. Tradisi-tradisi telah merubah. Kita pikir kita sudah dilahirkan dari tradisi ini. Ya, maka kita menuruti tradisi. Tapi Yesus katakan sangat disayangkan. Ya, sangat-sangat disayangkan. Yesus ingin agar kita kembali. Dan pada saat Yesus berargumentasi bertentangan dengan orang-orang Yahudi, dia berargumentasi agar mereka kembali kepada kemurnian Alkitab. Kepada kemurnian Alkitab. Marilah kita kembali kepada kemurnian Alkitab. Seperti yang dimiliki oleh Yesus, seperti yang telah diberikan contoh oleh Yesus, agar supaya kita mengikuti contoh dan teladan Yesus. Jika kita mengikuti contoh dan teladan Yesus, maka kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang sejati. Ya, kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang sejati, yang seperti kita ulang-ulangi, kita sudah baca tentang umat yang sisa tersebut. Wahyu 14 ayatnya yang 12. Yaitu umat-umat kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Adakah kita memiliki iman? Iman yang bekerja, iman yang menuruti perintah Yesus dan bukan tradisi manusia. Inilah yang dapat saya tambahkan pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun ada pertanyaan, silakan. Ya. Selamat malam. Pendeta, tadi saya dengar itu tradisi-tradisi lisan di zamannya Yesus itu yang sebenarnya tidak benar. Jadi itu merupakan suatu propaganda. Propaganda yang sebenarnya salah tapi diungkapkan terus akhirnya jadi suatu kebenaran. Dan itu kayak yang mungkin yang diterapkan oleh bangsa Yahudi pada zaman itu. Itu saja tambahan saya. Betul. Ya, terima kasih. Betul sekali. Jadi itu adalah akhirnya tradisi-tradisi itulah yang diutamakan daripada Alkitab. Ya, artinya itulah yang menggantikan apa? Alkitab. Dan sangat disayangkan itu juga telah terjadi pada saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya? Iya pendeta, ini baru masuk dari Nonce Manapa. Musa menulis Kejadian sampai Ulangan. Pertanyaan, katanya kitab Ayub juga ditulis Musa. Mohon penjelasan. Ya, betul sekali. Jadi 5 kitab Musa itu dikenal dengan nama Torah, ya. Sedangkan Ayub itu masuk bukan dalam kelima kitab Musa, tetapi Ayub itu dikelompokkan ke dalam Ketuvim itu. Jadi tulisan-tulisan yang bahagia. Dan menurut tulisan Nyonya White kita tahu bahwa pada saat dia di padang gurun, pada saat Musa di padang gurun sebelum dia kembali ke Mesir, maka pada saat di padang gurun dia menuliskan 2 kitab, yaitu kitab Kejadian dan Keluaran belum kan, karena dia belum kembali. Kitab Kejadian dan kitab Ayub, ya. Jadi itulah kedua kitab yang ditulis oleh Musa pada saat dia di padang gurun. Tetapi yang saya katakan tadi dengan 5 kitab Musa itu adalah yang Torah itu. Torah yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi yang menjadi dasar daripada tuntunan segala kehidupan mereka. Nah, kenapa 5 kitab Musa? Kenapa bukan jadi 6 kitab Musa dengan Ayub? Karena Ayub itu pola tulisannya itu apa ya? Dianggap berbeda. Pola tulisan Ayub itu dianggap sebagai wisdom.
Sedangkan Musa itu ada tentang hukumnya dan juga pengaturan kehidupan sebagai umat Tuhan. Jadi tidak dikelompokkan dalam hari bersama. Itu yang pertama. Jadi kita tidak mengenal 6 kitab Musa, tidak ya. 5 kitab Musa itu Torah. Dan kenapa 5? Karena kalau kita tahu 6 itu adalah angka Babylon, orang Babylon yang menemukan istilahnya banyak hal-hal yang tentang 6, kelipatan 6 itu di Babylon. Tetapi 5 ini adalah angka yang diagungkan oleh orang-orang di Mesir. Jadi misalnya pada saat misalnya saja Yusuf menghadap Firaun, 5 saudaranya itu dibawa oleh Yusuf. 5 kali banyak diberikan makanan lebih banyak kepada Yusuf, kepada Yusuf. Sorry, lupa saya saat ini karena nggak terpikir ya. Tapi itulah. Jadi 5 itu adalah angka daripada orang-orang di Mesir. Makanya jadi kena 5 kitab Musa ini sebagai tambahan saja. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, terima kasih. Baik, silakan. Ada lagi pertanyaan lain, Dek? Pendeta, kita mau bertanya boleh, Pendeta? Oh, silakan. Dedek yang bertanya, silakan. Kita sering dengar dari jemaat gitu, bukan di Vista, tapi kita sering dengar dari teman-teman bahwa kayaknya harusnya lebih enak kalau misalnya kita hidup di zaman Israel, karena kita bisa melihat semua mukjizat-mukjizat dan dapat percaya langsung. Sedangkan dalam pembacaan Alkitab tadi kita di awal dibilang, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Tetapi bangsa Israel malah tidak percaya kepada dia. Di manakah fokus pembelajaran mereka pada saat mereka mempelajari Alkitab? Ya. Jadi kita lihat ya, di zaman Israel, pada saat mereka keluar dari Mesir sekalipun, coba kita lihat, pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api, kan? Tiang awan pada siang hari untuk menutup mereka dari panas, dan tiang api pada malam hari untuk menuntun mereka di dalam kegelapan malam. Dan itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Setiap saat ada di depan mereka, tapi tetap saja mereka apa? Bersungut-sungut. Tetap saja mereka apa? Mereka apa? Berbuat dosa. Ya. Anda pikir pada saat Musa naik ke gunung, lalu mereka membuat patung lalu mereka menyembah, dan mereka bukan hanya menyembah itu, tapi mereka melakukan dosa yang ahli-ahli Alkitab katakan mereka melakukan apa? Dosa seksual di situ, seksual bebas pada saat Musa belum turun dari gunung itu ya. Di mana mereka buat itu semua? Di depan tiang awan dan tiang api. Jadi di depan tiang awan dan tiang api, mereka pada saat keluar dari Mesir, pada saat mereka terbebas dari kejaran tentara Mesir, setelah mereka laut yang terbelah, di depan tiang awan dan tiang api mereka menyanyi lagu-lagu pujian sambil berdansa di depan. Itu dapat mereka lakukan untuk memuji Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan di depan tiang awan dan tiang api itu juga mereka dapat berbuat dosa. Di zaman Yesus, Yesus membuat begitu banyak mujizat, tetapi banyak saja orang-orang tidak percaya. Ya. Jadi Yesus katakan, kamu dengan kata lain percuma aku membuat tanda-tanda mujizat, tapi mereka tetap saja tidak percaya. Begitu banyak mujizat juga pada saat ini yang mungkin kita lihat. Misalnya dari firman Tuhan yang ada di depan kita. Kita bisa juga melihat bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang yang berubah, orang yang jahat tadinya. Suami yang tidak benar, istri yang tidak baik, tiba-tiba berubah menjadi baik oleh sebab kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Tetapi tetap saja kita seperti orang-orang Israel di zaman dulu. Ada tiang awan, tiang api yang menuntun mereka. Tetapi mereka bisa berbuat dosa di depan tiang awan dan tiang api. Ya. Di zaman nabi-nabi, mungkin bukan tidak ada lagi tiang awan dan tiang api, tetapi nabi-nabi menulis bagaimana imam-imam berbuat dosa di dalam Ka'bah. Ya. Jadi, apalagi yang Tuhan mau buat? Istilahnya, semuanya sudah diberikan, tapi itulah pilihan-pilihan kita saat ini. Adakah kita memilih untuk menuruti firman Tuhan? Adakah pilihan kita untuk mempercayai firman Tuhan? Adakah pilihan kita untuk menuruti seluruh kebenaran firman Tuhan? Kalau cuma setengah-setengah. Kalau saya katakan kepada istri saya, "Mah, boleh nggak ya? Papa kan setia dengan mama ya. Papa setia 90% ya. Itu kan lumayan, mayoritas tuh mah. 90% saya setia dengan mama. 10% sajalah saya kira sekali saya tidak setia." Mau istri saya kira-kira dengar saya bilang begitu?
Mau suami istri Anda bilang seperti itu, kita setia, ya 90%. Ya adalah nakal-nakal sedikit. Ya. Tapi inilah yang terjadi kan. Marilah kita berusaha. Ya. Kita tentu saja tidak bisa terbebas dari dosa, kita akan jatuh bangun. Tetapi 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali. Dan berjalan terus. Ya. Tetap berjalan melihat, bukan lagi tiang awan dan tiang api, tetapi terus melihat ini di depan kita. Seluruh firman Tuhan yang akan menuntun kita. Dan dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita dituntun untuk bukan hanya memahami kebenaran, tetapi juga menghidupkan kebenaran itu. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Stay safe, stay healthy, Tuhan memberkati. Selamat malam waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati.